Terima kasih, selamat malam semuanya. Shalom. Pada malam hari ini, para saudara, konteks kita adalah saya itu seperti ini, loh, gambar ini. Jadi Lian punya ide bagaimana kalau kelompok karismatik kita itu membaca kitab suci. Dan yang mau dibaca itu adalah kitab suci secara keseluruhan. Jadi kitab suci seperti ini dibaca dari awal, dari kitab Kejadian sampai selesai. Nah, itu artinya malam hari ini saya seperti orang yang membuka pakai bendera itu untuk supaya perjalanan kita untuk journeying dengan kitab suci itu dimulai. Maka para saudara, kira-kira apa yang akan dilakukan kalau malam hari ini saya membuka perjalanan kita untuk membuka kitab suci? Ibarat maraton, saya mengatakan begini, sepatu yang cocok untuk maraton itu sepatu yang ini. Gitu. Baju yang cocok itu yang seperti ini, karena di daerah sana nanti akan ada anginnya. Tapi walaupun saya memberi pengantar, Anda bisa merasakan maraton itu sendiri kalau Anda menjalankannya. Maka pada malam hari ini, yang akan saya lakukan hanyalah saya ingin memberi sedikit pengantar, supaya nanti ketika Anda sendiri berziarah di dalam membaca kitab suci satu persatu itu, kemudian dibantu untuk bisa mengerti apa itu kitab suci, dan bagaimana kita memandang kitab suci sebagai orang beriman. Saudara, mungkin yang pertama adalah kenapa? Kenapa kita ini harus membaca kitab suci? Para saudara, kita membaca kitab suci, itu erat kaitannya dengan jati diri kita. Kita adalah orang Kristen Katolik Roma. Kadang-kadang kita bertanya begini, kamu agamanya apa? Saya orang Katolik. Saya pikir kamu orang Kristen. Oh bukan, saya orang Katolik. Oh tidak, para saudara. Kita itu namanya adalah Kristen Katolik Roma. Kristen artinya apa? Kristen itu adalah sebutan yang dipakai pertama kali di Antioquia. Karena sebelumnya, kalau kita membaca kisah para rasul, kita itu namanya jalan. Jadi namanya jalan. Lalu kemudian di Antioquia, itu namanya menjadi Kristen. Artinya, orang-orang yang menjadikan Kristus sebagai penyelamat, sebagai Tuhan. Maka kita akan mendengarkan ajarannya, mencontoh teladannya. Maka menjadi Kristen menuntut kita untuk memiliki kaitan dengan Kristus. Karena aneh sekali kalau kita ini orang Kristen tetapi tidak mengenal Tuhan Yesus. Maka menjadi Kristen itu berarti kita mendengarkan ajaran dan mencontoh teladan Yesus dalam berperilaku. Nah, kalau mau meneladani Kristus, di mana kita bisa mencari petunjuk praktisnya? Jawabannya adalah di kitab suci. Kitab suci akan membawa kita untuk bertemu dengan Tuhan. Maka kita tidak mungkin bisa menjadi orang Kristen yang baik kalau kita mengabaikan kitab suci. Maka Santo Hieronymus pada tahun 347 sampai 420 yang hidup pada 347 sampai 420 mengatakan, ignoratio Christi est innocratio scripturorum, yang artinya mengabaikan Kristus jika kita mengabaikan kitab suci. Nah, lebih lanjut di dalam Katekismus nomor 104 di dalam kitab suci tulis demikian. Di dalam kitab suci, gereja selalu mendapatkan makanan dan kekuatan. Karena di dalamnya, ia tidak hanya menerima kata-kata manusiawi, tetapi apa yang sebenarnya kitab suci itu adalah sabda Allah. Karena di dalam kitab-kitab suci, Bapa yang ada di surga, penuh cinta, menjumpai putranya, dan berwawancara dengan mereka. Jadi kalau kita membaca kitab suci, ibaratnya kita itu menyantap makanan rohani. Maka yang namanya membaca kitab suci itu sangat
Penting sekali. Nah, berikutnya, lalu bagaimana gereja Katolik memahami kitab suci? Para saudara, tentu kita tahu bahwa semua agama itu pasti mempunyai kitab suci, tetapi cara memahaminya itu berbeda-beda. Nah, kalau kita itu bagaimana kita memahami kitab suci, itu diterangkan di dalam konstitusi dogmatis gereja yang namanya Dei Verbum. Dan dalam Dei Verbum nomor 2 dikatakan, Allah berkenan mewahyukan dirinya dan memaklumkan rahasia kehendaknya. Nah, itu artinya kita orang Katolik, gereja Katolik memandang bahwa yang namanya kitab suci itu adalah kesaksian iman. Kesaksian iman dari orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menceritakan tentang Allah yang mewahyukan diri. Nah, para saudara, mewahyukan diri itu apa sih? Mewahyukan diri itu dalam bahasa Inggrisnya adalah revelation. Artinya Allah yang misteri, Allah yang tidak kelihatan, dia itu menyingkapkan dirinya. Jadi Allah itu kemudian membuka dirinya, tetapi Allah membuka diri itu perlahan-lahan. Mulai dari mana? Mulai dari perbuatan Tuhan, yaitu penciptaan. Maka para saudara, orang yang tidak menjadi orang Katolik pun, dia tetap akan mengenal Tuhan. Misalnya kalau malam hari, dia melihat bintang gemintang, dan kemudian dia merasa kagum. Nah, rasa kagum itu adalah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu pertama-tama mewahyukan dirinya lewat ciptaan. Nah, baru kemudian Tuhan kemudian memilih bangsa terpilih, yaitu bangsa Israel. Dan kemudian pewahyuan itu memuncak pada siapa? Pada diri Yesus. Karena Yesus itu bukan hanya yang tertulis di kitab, tetapi Yesus itu hidup. Bukan hanya dulu, waktu dia masih ada di dunia, tapi sampai sekarang Tuhan Yesus berbicara dengan kita lewat sabdanya. Maka orang Islam itu sangat tepat menyebut Tuhan Yesus. Orang Islam menyebut Tuhan Yesus apa? Kalimatullah. Kalimat itu artinya kalimat, Tullah itu artinya Allah. Kalimatnya Allah. Dia adalah sabda yang mewujud, sabda yang menjadi manusia, sehingga kita menjadi semakin mudah di dalam mengenal kitab suci. Maka para saudara, kalau ditanya apa kitab suci, itu adalah buku kesaksian iman. Nah, kesaksian iman itu tentu sangat dibatasi dengan para pengarangnya. Maka nanti kita akan bercerita juga siapa yang mengarang kitab suci itu. Nah, demikian, siapakah yang menulis kitab suci? Siapa yang menjadi pengarang dari buku yang disebut sebagai kitab suci ini? Nah, ini diterangkan di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 104. Nah, di sana dikatakan begini. Yang menjadi pengarang utama dari kitab suci adalah Allah sendiri. Jadi Allah lah yang menjadi pengarang utama dari kitab suci. Makanya kitab itu disebut suci, karena Allah lah yang mengarang. Namun di dalam mengarang, Allah itu mempergunakan instrumen. Dan instrumen itu adalah manusia. Jadi manusia itu menjadi instrumen di mana dia itu bekerja sama dengan Allah untuk memberi kesaksian. Memberi kesaksian tentang apa? Memberi kesaksian tentang Allah yang mewahyukan diri. Tetapi cara mereka memberi kesaksian itu sangat dipengaruhi dengan kecakapan, kemampuan, dan budaya mereka. Maka para saudara, kitab suci untuk kita orang Katolik itu bukan kitab ilmiah. Jadi kita jangan merujuk kepada kitab suci. Misalnya menurut kitab suci, yang namanya antariksa ini dibuat dalam 7 hari.
Tapi menurut sains, itu terjadi mulai dengan yang namanya ledakan besar, Big Bang. Baru kemudian menjelma menjadi antariksa seperti sekarang ini. Mana yang benar? Jawabannya adalah kita ini berdiri pada tempat yang berbeda. Kitab suci adalah kitab iman. Kitab suci adalah kesaksian iman dari para pengarang kitab suci yang ingin menceritakan Allah yang begitu mengasihi kita. Misalnya, para saudara, kalau kita mulai dengan membaca kitab Kejadian, di sana kita akan melihat bagaimana manusia jatuh dalam dosa karena dia memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Dan kemudian ketika manusia itu terpaksa diusir dari surga, Allah kemudian menjadi sangat rindu pada manusia. Allah menjadi begitu ingin bertemu dengan manusia yang dia cintai. Maka kemudian Allah dengan rupa-rupa cara, dia ingin dekat dengan kita. Mengutus nabi-nabi, mengutus hakim-hakim, menulis hukum-hukum, dan mewujud, dan yang paling akhir, yang paling puncak adalah mengutus putranya sendiri. Nah, kitab suci ini memberi kesaksian tentang siapa Allah. Allah yang begitu mengasihi kita. Jadi, para penulis itu adalah Allah sendiri, tetapi Allah itu memakai manusia dengan kata-katanya. Namun, kalau kemudian orang bertanya begini, tapi Romo, sebenarnya siapa yang menulis? Romo mengatakan para pengarang, tapi siapa mereka itu? Nah, kalau ditanya begitu, maka jawabannya begini. Para saudara, kalau orang Yahudi itu mempunyai kepercayaan begini. Kitab Taurat, kan yang namanya Perjanjian Lama itu kan pembagiannya begini. Ada kitab Taurat, ada kitab sejarah, ada kitab para nabi, ada kitab hikmat. Kitab Taurat itu adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu namanya kitab Taurat. Maka kalau Anda membaca kitab suci orang Yahudi, inilah kitab Taurat. Dan kemudian ditambah dengan Talmud. Talmud artinya yang menerangkan lagi. Lalu kemudian ada lagi yang namanya kitab sejarah. Itu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Esra, Nehemia, Tobit, Yudit, Esther, 1 Makabe, 2 Makabe. Lalu ada yang namanya kitab para nabi. Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, dan sebagainya. Lalu juga ada yang namanya kitab hikmat. Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirah. Nah, orang-orang Yahudi percaya bahwa kitab Taurat itu ditulis oleh Musa. Nah, sedangkan kitab sejarah itu ditulis oleh Yosua dan Samuel. Kemudian kitab para nabi itu ditulis oleh para nabi itu sendiri. Jadi kalau Yesaya yang nulis ya Yesaya, Yeremia ya Yeremia, dan sebagainya. Sedangkan kitab hikmat itu ditulis oleh Daud, Musa, dan Salomo. Itu adalah yang dipercayai. Namun para saudara, kalau kita belajar secara ilmiah, maka hal itu tidak disangsikan. Jadi kita itu menyangsikan kalau yang menulis adalah mereka itu. Kenapa? Karena secara ilmiah dikatakan, sebenarnya kita tidak mengetahui siapa yang menulis kitab suci itu. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kurang begitu logis. Jadi ada beberapa hal yang tidak begitu logis. Jadi menurut ilmiah itu artinya orang-orang Katolik yang belajar kitab suci dengan metode sains itu, mereka mengatakan bahwa kitab suci itu logikanya ditulis oleh banyak pengarang dan kemudian diredaksikan. Diredaksikan itu artinya gini loh, artinya ditulis pertama, lalu diperbaiki, ditulis lagi, diperbaiki lagi, itu namanya diredaksi. Diredaksi dalam kurun waktu 1000
tahun. Jadi yang namanya perjanjian lama itu ditulis selama 1000 tahun, para saudara. Jadi bukan waktu yang pendek. Maka kemudian para ahli mengelompokkan siapakah para pengarang itu, dan pengelompokannya itu sebagai berikut. Yang pertama itu namanya Elohis. Ini sampai 900 sebelum Masehi. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika Allah Bapa, Allah selalu ditunjuk dalam jamak. Mari kita menciptakan manusia seperti gambar dan rupa kita. Rupa kita. Itu pengarangnya namanya Elohis. Yang kedua, kelompok pengarang kedua, itu disebut sebagai kelompok Yahwis. Itu pada tahun 600 sebelum Masehi. Dari mana kita tahu? Yaitu ketika menulis, selalu menunjuk Allah sebagai Yahweh. Dan kemudian kelompok berikutnya itu diberi kode P, artinya priestly atau presbyterorum, yaitu yang menulis dalam hukum-hukum 6 pada tahun 6 sebelum Masehi, dan kemudian kaum Deuteronomis atau penulis kitab ulangan yang ditulis pada tahun 640 sebelum Masehi. Jadi para saudara, kalau Anda ditanya, siapa sih yang menulis kitab suci? Jawabannya adalah, ya kita, kalau menurut kepercayaan, kitab Taurat itu yang nulis Musa. Kitab sejarah itu Yosua dan Samuel. Begitu, seperti kalau kitab hikmat itu Musa, Daud, Salomo. Tapi kalau menurut penelaahan ilmiah, penulisnya itu ada banyak sekali. Dalam waktu 1000 tahun. Dan mereka itu kemudian dikelompokkan menjadi kaum Elohis, kaum Yahwis, kaum priestly atau presbiter, dan kemudian kaum Deuteronomis. Mereka lah yang menulis kitab suci. Namanya siapa? Kita tidak tahu. Hanya mereka itu dikelompok-kelompokkan, dan kitab suci perjanjian lama itu ditulis dalam kurun waktu 1000 tahun. Nanti kalau kita punya waktu, kita bisa bercerita lagi bagaimana kitab suci itu diredaksikan dari mulai ditulis sampai terkumpul seperti sekarang ini. Dan sampai sekarang ini ada begitu banyak terjemahan. Bagaimana ceritanya? Mungkin kita bisa bercerita tentang hal seperti itu. Baik, para saudara, berikutnya. Nah, bagaimana cara membaca kitab suci sekarang? Nah, bagaimana orang Katolik mengajarkan bagaimana caranya kita itu membaca kitab suci? Bagaimana metodenya? Baik, para saudara, sekarang bayangkan Anda mendapatkan tulisan berikut ini. Tulisannya begini, Yakobus kopi mana? Lalu kemudian Yakobus menjawab, sapi kuala, etus, E-nya, etus, kopi sudah. Kira-kira apa yang Anda tangkap dari kata-kata ini? Nah, kalau saya sih tahulah karena saya pernah ke Indonesia Timur. Tetapi kalau ada orang di kampung saya di Magelang yang tidak pernah keluar dari kota Magelang membaca ini, gitu, Yakobus, kopi mana? Dia pasti mengertinya etus ini minta kopi. Kopi mana? Gitu kan? Lalu kemudian rupanya etus itu tapi kenapa etus malah mengatakan sapi kuala? Bagaimana ini ceritanya? Lalu kemudian etus mengatakan kopi sudah. Apa artinya ini? Nah, tidak bisa dimengerti teks ini. Nah, tapi kalau Anda pernah ke Indonesia Timur, Anda pasti mengerti ini. Yakobus, kopi mana? Itu artinya, Yakobus, kamu mau pergi kemana? Orang sana mengatakan, Yakobus, kopi mana? Itu artinya, Yakobus, kamu mau pergi kemana? Karena orang Timur itu menyingkat-nyingkat begitu. Lalu Yakobus mengatakan, sapi kuala itu. Artinya, saya pergi ke kuala. Kuala itu ke sungai. Lalu dia mengatakan, kopi sudah. Artinya, ya kamu pergi sudah, ya kamu pergilah. Setuju, silakan pergi. Seperti itu.
Nah, ini adalah teks yang bisa dimengerti kalau kita mengerti konteksnya. Nah, maka saudara, Gereja Katolik di dalam De Verbum, dia mengatakan bahwa ada jarak dan waktu antara penulis dan pembaca. Jadi, yang menulis kitab ini ditulis pada tahun 900 sebelum Masehi, pada tahun 600 sebelum Masehi. Jadi dalam waktu 1000 tahun menjelang lama ini. Nah, jadi pada waktu 1000 tahun itu, bahasa itu sudah berbeda. Konteks sudah berbeda. Nah, itulah sebabnya cara membaca kitab suci itu yang pertama adalah kita itu diminta atau diajar untuk membaca dengan cara yang pertama, yaitu yang namanya metode historis kritis. Artinya, kitab suci dimengerti dari konteks zamannya. Misalnya begini, kalau Anda membaca kitab suci, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik padanya, pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, ini adalah kata-kata Yeremia yang ditulis pada tahun 625 sebelum Masehi. Nah, kalau dicek, saya di sini punya buku bagus sekali ini, yaitu buku tentang kronologi, apa yang terjadi dengan kitab suci pada tahun 600 itu, budayanya dan sebagainya itu bisa membaca di sini gitu, bisa membaca di situ. Dan pada waktu itu besi belum banyak. Waktu itu barang-barang pakai kayu. Dan pada waktu itu periuk atau gerabah dalam bahasa kita, itulah yang dipakai oleh banyak orang. Nah, maka kemudian ketika Nabi ini kemudian dia melihat, kemudian penulis ini mengatakan demikian, oh ternyata saya itu seperti tanah liat di tangan Tuhan. Ketika saya ini rusak, kerusakan saya ini bukan yang terakhir. Karena dia bisa mengambil saya kembali, membentuk yang lain. Seperti itu. Nah, seperti ini contohnya. Ada umat di Sydney. Dia bertanya pada saya begini, Romo, saya berpindah ke Sydney. Dan saya ragu-ragu, apakah tinggal di Sydney ini kehendak Tuhan atau tidak? Nah, saya menjawab, ya saya tidak tahu. Mungkin Tuhan ingin kamu tinggal di Indonesia. Mungkin kamu lebih bahagia kalau tinggal di Indonesia. Tapi Tuhan itu begitu baik. Jadi Tuhan itu ibaratnya, Tuhan itu menginginkan engkau tinggal di Indonesia. Tapi ternyata kamu tidak mau, kamu tinggal di Australia. Itu artinya kemudian rancangan Tuhan yang lama, itu kemudian diambil lagi, dan dia akan membentuk kamu lagi yang ada di Australia ini. Tuhan memberikan yang terbaik untuk kamu. Nah, itulah cara berpikir yang bisa kita tangkap kalau kita masuk pada budaya 625 sebelum Masehi. Jadi itu namanya metode historis kritis. Lagi, misalnya gini, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini adalah tulisan yang ditulis pada tahun 90 Masehi. Jadi, siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, para saudara, kalau kita kritis, teks ini aneh, para saudara. Kenapa? Menampar pipi kanan. Kapan kita ditampar pipi kanan? Kita itu ditampar pipi kiri, bukan pipi kanan. Kenapa?
Coba kalau saya begini, nampar kamu gini. Yang kena pipi kanan atau kiri? Kiri dong, yang kiri kan. Nah, tapi kenapa dikatakan begini? Nah, ini para saudara, ini kalau kita membaca dari sudut historical kritis, dari apa namanya tadi yang saya katakan tadi, metode historis kritis, artinya ini perlu dimengerti dalam konteksnya. Nah, konteksnya begini para saudara. Pada waktu itu, pada zaman tahun 90 itu, waktu itu masih ada yang namanya budak dan orang merdeka. Jadi ada orang merdeka, ada budak. Nah, aturan pada waktu itu, atau dalam bahasa biblical itu sets in Leben, artinya konteks pada zamannya, seorang tuan itu tidak boleh memukul dengan tangan begini ini kepada para hambanya. Kenapa? Karena kita hanya boleh memukul kalau kita itu sejajar. Budak tidak sejajar. Budak itu ada di bawah kita. Jadi untuk memukul budak itu tidak boleh mukul begini, mukul pakai begini nggak boleh. Jadi mukulnya itu harus pakai ini, pakai punggung tangan ini. Jadi makanya pipi kananmu yang kena yang kanan, gitu. Karena dia mukulnya begini. Gitu. Tapi kenapa justru dikatakan berilah juga pipi kirimu? Coba para saudara, coba kita praktekkan ya. Kalau ada orang yang nampar kamu begini, lalu kamu justru memberikan pipi kirimu, kamu begini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak kena, para saudara. Nggak kena, gitu. Nah, namun karena tidak kena, Tuan itu akan marah sekali, dan kamu akan dipukul dengan palungku, pukul begitu. Nah, tapi begitu kamu dipukul dengan tangan kanan, hukum pada waktu itu, kamu bebas dari perbudakan. Kenapa? Karena kamu dipukul dengan tangan kanan. Itu artinya kamu itu kemudian sejajar dengan yang memukul kamu. Nah, itulah yang namanya mengerti teks dengan metode historis kritis. Jadi kita mengerti dari konteks zamannya. Contoh lain lagi misalnya. Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, apa artinya? Apa pesan dari teks ini? Nah, kalau kita itu belajar historical kritis, metode historis kritis, nah kebetulan saya punya punya semua di sini. Buku yang terbaik itu adalah buku yang ditulis oleh P. Meyer. Ini bukunya bukunya bagus sekali. Ini buku yang terbaik dalam bidang historis kritis. Jadi bukunya ada 3 seri. Kebetulan saya punya bukunya semuanya. Jadi bukunya ada ada 3 seri. Di sini ada semua bukunya. Nah, di sini kita diajak untuk mengerti sabda Tuhan ini dari metode historis kritis. Begini, para saudara. Coba kita renungkan. Marta dan Maria itu sama-sama mencintai Tuhan Yesus. Nah, para saudara, mari kita renungkan. Kalau seseorang itu mencintai, kira-kira kalau kita itu diminta untuk memasakkan makanan, kira-kira mau atau tidak? Oh, mau sekali, mau sekali. Bahkan kadang-kadang rebutan, kadang-kadang misalnya ada uskup datang misalnya, ibu-ibu itu senang sekali untuk menyediakan makanan. Oh, Romo, uskup, nganu aja, kuenya saya saja yang dimakan. Dan bahkan dia bangun, jangan, punya saya saja. Nah, kalau kita mencintai orang, maka yang namanya memasak itu bukan hal yang besar. Kenapa? Karena dia mencintai. Tapi mengapa Marta ketika dia melihat Maria saudarinya yang malah duduk di kaki Tuhan Yesus bersama dengan banyak laki-laki,
Kenapa dia marah? Itu ada konteksnya. Konteks pada waktu itu adalah, kalau ada seorang guru, rabi, seorang rabi, berbicara dengan perempuan di muka umum, itu adalah aib luar biasa. Waktu itu zamannya tidak ada waktu itu. Kenapa? Karena yang namanya bicara dengan perempuan untuk seorang rabi laki-laki itu adalah aib sekali. Dan ini masih bisa kita lihat sampai sekarang. Misalnya, kalau Anda pergi ke pedesaan, gereja di pedesaan itu masih dipisahkan. Perempuan di sebelah kiri, laki-laki di sebelah kanan. Kenapa? Karena yang namanya laki-laki dan perempuan itu tidak equal. Maka, kalau ada seorang perempuan, dia duduk bersama dengan banyak laki-laki, karena pada waktu itu yang bisa duduk di kaki Tuhan Yesus hanya laki-laki. Perempuan tidak bisa. Maka ketika Maria, perempuan satu ini, dia bersama dengan mereka, ini adalah aib untuk keluarga. Memalukan sekali. Bagaimana mungkin kamu yang adalah perempuan duduk di kaki pada Tuhan Yesus? Ingat, ini tahun 90 ini para saudara. Bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang gampang saja. Kalau zaman sekarang nggak ada masalah. Tapi tahun 90 Masehi, ini sangat memalukan sekali. Nah, maka pesannya adalah, Marta itu mengatakan begini, Tuhan Yesus, suruhlah Maria itu membantu saya, karena memalukan sekali. Dia itu ada di situ. Nah, tapi Tuhan Yesus bersabda apa? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Apa artinya ini, para saudara? Itu artinya, kalau kita membaca dari historis kritis, artinya, Tuhan Yesus berbicara tentang emansipasi wanita. Tuhan Yesus berbicara tentang equality di antara laki-laki dan perempuan. Nah, itulah kalau kita membaca dari kacamata historis kritis. Lagi, misalnya, kalau kita membaca kitab suci, misalnya ada kata-kata begini, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Apa artinya ini, para saudara? Apa artinya? Nah, kalau kita membaca dari sudut historis kritis, itu kita perlu melihat konteks pada waktu itu. Konteksnya apa? Konteksnya adalah orang-orang Yahudi itu ada di dalam penjajahan bangsa Roma. Dan bangsa Roma itu mempunyai sebuah aturan. Dan yang namanya tentara Roma adalah tentara yang sangat taat dengan aturan-aturan. Dan aturannya adalah, kalau seorang tentara itu berjalan, dan dia melihat ada laki-laki yang menganggur, maka laki-laki itu boleh membawakan barang-barang dia, tapi hanya boleh 1 mil. Lebih dari 1 mil ini, jadi apa namanya? Jadi kalau itu lebih dari 1 mil, itu berarti dia melanggar kode etik. Dia melanggar kode etik. Nah, karena dia itu melanggar kode etik, maka kemudian dia itu akan dihukum. Nah, jadi para saudara, siapapun yang memasangku berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil, itu kalau dibaca dari historis kritis, itu artinya Tuhan Yesus mengajak kita supaya kita itu menjadi orang-orang yang menghargai diri kita sendiri. Jangan biarkan orang lain itu, dalam bahasa Jawa, memplokodo kita. Kita itu dibully sama orang lain. Jangan dibiarkan itu. Nah, jadi para saudara, historis kritis itu adalah cara yang ditunjukkan gereja. Itulah sebabnya para saudara, kalau Anda ingin menjadi seorang ahli kitab suci, itu sekolahnya di Roma, dan itu sekolahnya sulit sekali. Saya juga tidak akan mampu. Kenapa? Karena satu syaratnya adalah dia tahu bahasa Ibrani, dia tahu bahasa Yunani, dan bahasa Latin.
Jadi 3 bahasa ini bahasa yang sulit sekali. Jadi untuk belajar kitab suci secara historis kritis itu susah. Nah, yang kedua ada 2 cara tadi saya katakan, ada 2 cara. Cara kedua membaca kitab suci adalah yang namanya metode Lectio Divina. Kenapa? Karena tidak mungkinlah kita ini mengerti kitab suci seperti seorang ahli. Kita ini kan orang-orang biasa. Ya, kalau saya sih yang penting mengerti dikit-dikit, tapi mengerti secara mendalam, enggak, saya tidak mengerti. Nah, tapi untuk kita, orang-orang yang sederhana ini, kita memakai cara yang kedua juga bisa, yaitu yang namanya metode Lectio Divina. Lectio Divina artinya, Lectio itu artinya bacaan ilahi. Jadi kita itu membaca kitab suci sebagai sabda Tuhan. Jadi bukan sebagai seorang sains, tetapi sebagai sabda Tuhan. Nah, maka metodenya adalah ada 4 langkah, yaitu yang pertama itu Lectio, yang kedua itu Meditatio, yang ketiga itu Oratio, dan yang keempat itu adalah, kalau nggak salah itu Contemplatio. Jadi kita memakai langkah itu. Lectio itu artinya membaca, meditatio itu artinya meditasi, oratio itu artinya berdoa, kontemplatio itu artinya berkontemplasi. Nah, maka langkah pertama adalah kita itu membaca. Dan kadang-kadang kita membaca bukan cukup 1 kali, tapi bisa sampai 3 kali kita baca. Kita baca, dan kemudian setelah kita baca, kita membuka diri, kita membiarkan Kristus berbicara kepada kita. Kita biarkan Tuhan menguatkan kita. Sebab maksud kita membaca bukan sekedar untuk memperoleh pengetahuan, tetapi karena kita ingin mengubah hati kita. Maka ketika kita membaca sabda Tuhan itu, kita dengan kesadaran bahwa ayat-ayat tersebut sungguh-sungguh ditujukan oleh Tuhan kepadamu. Itu yang namanya Lectio atau membaca. Yang kedua adalah meditatio. Meditatio itu artinya kita ini mencoba untuk mencecap. Kita mencoba untuk mengulang-ulang kata-kata itu dalam hati. Lalu kemudian kita mencoba untuk meresap-resapkan. Dengan pengulangan tersebut, sabda itu akan menembus batin kita, menjadi sapaan Allah kepada kita. Jadi kita itu, ini loh, jadi ibaratnya meditasi itu seperti sapi. Apa yang terjadi dengan sapi? Saya orang desa, saya tahu. Sapi itu kalau makan dia banyak banget. Banyak sekali, langsung ditelan gitu. Tapi nanti ketika dia tidur, yang ditelan itu lalu kemudian dibawa ke mulut lagi, lalu dikunyah lagi. Jadi meditasi itu artinya kita itu mencecap. Jadi kita itu mencecapnya. Kemudian langkah ketiga adalah yang namanya oratio, yaitu kita itu menanggapi sapaan Tuhan. Setelah kita dipenuhi oleh sabda yang menyelamatkan, kita memberi tanggapan. Santo Ciprianus mengatakan, melalui kitab suci, Tuhan berbicara kepada kita. Dan melalui doa, kita berbicara kepada Tuhan. Ini juga saya dengar dari Lian, yang pernah ngomong dengan saya seperti ini. Ini adalah kata-kata dari Ciprianus. Jadi, dalam Lectio Divina ini, sebenarnya kita itu suara. Kita mendengarkan, namun kita kemudian juga mengungkapkan batin kita. Dan kemudian yang terakhir adalah kontemplasi. Jadi ketika kita sudah meresapkan sabda Tuhan itu kemudian merasuki perilaku kita. Jadi merasuki perilaku kita. Nah, maka para saudara, misalnya kita ini mendengar sabda begini, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Dengan metode Lectio Divina, kita tidak perlu bertanya, Yesus gembala apa ya? Gembala kambing atau gembala macan ya? Nggak perlu bertanya begitu. Lalu
kalau dengan metode historis kritis, kita mencoba untuk mengerti gembala pada zaman Israel itu gimana sih? Dia berjalan di depan atau di belakang? Nah, itu kalau cara historis kritis. Tetapi kalau metode Lexio Divina, kita hanya trust kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Roh Kudus akan menolong kita memahami sabda. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kitab suci adalah sabda Allah sendiri. Jadi itulah yang namanya metode Lexio Divina. Nah, saudara, mungkin Anda bertanya begini, Romo, mana yang lebih baik? Kalau jawaban saya adalah dua-duanya baik. Jadi dua-duanya baik. Ada saatnya kalau kita itu ketemu dengan orang yang kritis sekali, orang-orang yang pintar sekali, ajak mereka membaca kitab suci secara historis. Tetapi kalau ada orang yang saleh sekali, ajari mereka bicara Lexio Divina. Nah, pun demikian, para saudara, sebagai sebagai orang beriman, ketika kita mengerti kitab suci, kita seringkali perlu yang namanya pembanding. Pembanding artinya tafsiran yang disetujui gereja. Nah, saya memiliki buku ini. Jadi ini buku ini, buku apa namanya? Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini buku ini. Buku ini tebal sekali. Judulnya adalah New Jerome Biblical Commentary. Jadi jadi ketika kita itu tidak mengerti sabda Tuhan, kita ini walaupun mempunyai analisa sendiri, tetapi analisa kita itu kita cocokkan dengan pendapat para ahli yang memberitahu kira-kira guideline-nya itu seperti itu. Nah, dengan demikian, maka penafsiran kita itu tidak melenceng. Jadi kita ini sebagai sebagai orang yang membaca kitab suci, kita ini selalu mencoba untuk rendah hati. Kalau saya begini, kalau saya sebagai pastor begini. Sebagai pastor, saya punya tekad, yaitu saya akan menjadi responsible minister. Being good, being faithful, and responsible minister. Itu yang saya inginkan. Nah, bukti bahwa saya itu responsibel adalah kalau saya itu mengajar, kalau saya itu berdiri di mimbar gereja, maka yang saya katakan itu sudah saya cek dulu dari buku-buku. Supaya apa? Supaya saya jangan mengajarkan secara keliru. Itu namanya responsible minister. Jadi kita itu mencoba untuk bertanggung jawab supaya apa yang disampaikan itu betul-betul disiapkan. Jadi bukan masalah khotbah saya disukai umat atau tidak, tetapi yang paling penting adalah kita itu mencoba untuk bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kita itu menyiapkan sungguh-sungguh, hari Rabu kita sudah membaca Injilnya, kita belajar komentarnya, baru kemudian kita sampaikan. Dengan demikian kita itu menjadi orang-orang yang responsibel dalam kehidupan kita. Yang terakhir. Para saudara, sekali lagi, malam hari ini kita bicara kitab suci, karena kita hendak mempunyai tekad untuk membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Nah, maka gambarannya adalah kita itu seperti orang yang mau naik gunung. Jadi kita itu menjadi orang yang naik gunung, yang akan menjelajahi kitab suci, dan kemudian ketika kita menjelajahi kitab suci itu, kita ini akan sampai suatu saat nanti, kita itu akan menemukan pengalaman yang istimewa. Kenapa? Karena kita itu akan menemukan hal yang besar sekali. Para saudara, saya pernah membaca kitab suci dari awal sampai akhir, maka saya bisa cerita. Jadi ketika kita membaca kitab suci dari awal sampai akhir, seringkali ketika kita membaca itu kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengerti. Namun ketika kita membaca terus-menerus, sampai suatu saat, kita itu seperti tiba-tiba diberi penerangan budi. Jadi pikiran kita itu seperti tiba-tiba di otak kita loh, tiba-tiba langsung ada tiba-tiba kita mengerti banyak gitu. Kita mengerti konteksnya, kita mengerti ini, mengerti itu. Dan kemudian kita itu seperti diberikan pengetahuan.
Maka para saudara, De Verbum juga mengatakan, mari kita membaca kitab suci dengan asik. Artinya kita membaca kitab suci dengan keinginan tahuan, dengan keasikan, dan suatu saat nanti kita ini akan diberi rahmat oleh Tuhan. Rahmat apa? Yaitu rahmat pengetahuan yang luar biasa sekali. Para saudara, saya memperhatikan ya, orang-orang yang pernah membaca kitab suci dari awal sampai akhir, itu menjadi pribadi yang berbeda. Tuhan berkenan, Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan hadiah. Nah, orang yang saya kenal membaca kitab suci dari awal sampai akhir, yang paling saya kenal itu ibu saya. Ibu saya itu umurnya 90 tahun. Dia sudah pernah membaca kitab suci dari awal sampai akhir 3 kali. Jadi bukan hanya sekali, 3 kali. Dan ternyata, walaupun ibu saya itu tidak lulus SD, tetapi karena dia membaca terus membaca, ternyata apa yang dia baca itu menjadi daging, menjadi pengetahuan, menjadi sikap dalam dirinya. Maka ketika dia menghadapi keluarga kami kena COVID, anak-anak dapat COVID dan sebagainya, ibu saya bisa tabah. Jadi kitab suci itu kenapa? Karena dia mengatakan begini, baca Mazmur. Mazmur berapa? Ada Mazmur yang bilang begitu. Jadi dia bisa menemukan Mazmur. Lalu ketika saya cerita sama dia, Bu, saya itu kalau membaca kitab suci, kalau kita membaca kitab imamat, aduh susahnya bukan main. Lalu ibu saya bilang begini, ya kalau kamu bacanya pakai kategori yang menarik. Misalnya, yang halal itu yang kukunya kayak apa, yang hidup di 2 dunia. Kalau kamu begitu, kamu akan menarik. Nah, jadi para saudara, ternyata ketika kita itu berani membaca kitab suci dari awal sampai akhir, Tuhan itu sangat berkenan. Dan sebagai ganti, engkau akan diberikan hadiah oleh Tuhan. Hadiah itu apa? Hikmat. Tuhan akan memberikan hikmat kepadamu. Jadi ketika Lian menceritakan kepada saya, mengatakan, saya ingin mengajak umat untuk membaca kitab suci sampai akhir. Saya mengatakan, setuju sekali, saya ikut. Kenapa? Karena saya belum pernah membaca kitab suci dari awal sampai akhir yang pakai bahasa Inggris. Jadi saya ingin membaca, tetapi yang pakai bahasa Inggris. Jadi kenapa? Karena untuk saya ini hal yang penting sekali. Jadi nanti ketika umat membaca, saya juga membaca. Saya juga ingin menjadi teman seperjalanan dari Anda semua. Dan nanti kalau misalnya umat ingin bertanya, ini itu ketika membaca kitab suci, nah saya bisa membantu kalau saya tahu. Kenapa? Karena saya bukan belajar kitab suci. Bagian saya itu sebenarnya psikologi, bukan kitab suci. Tetapi sebagai imam, ya saya belajar banyak hal. Bagaimana cara belajar yang baik? Cara belajar yang baik itu gini, Pak Saudara. Banyak orang mengatakan membaca buku. Saya mengatakan tidak. Ada yang lebih baik dari membaca buku. Kita itu belajar sangat baik kalau kita itu mengajar. Mengajar. Jadi learning by teaching. Kalau kamu mengajar, nggak tahu kenapa, membaca buku itu masuk di otak semua. Kenapa? Karena kamu punya tanggung jawab. Tapi ada yang lebih baik lagi daripada mengajar, yaitu dengan menulis. Learning by writing. Writing itu paling bagus. Maka saudara perhatikan ya, saya setiap minggu membuat artikel. Kenapa? Karena itulah cara saya untuk selalu berpikir, selalu belajar, sehingga bakat yang Tuhan berikan kepada saya itu, talenta yang Tuhan berikan kepada saya itu, walaupun hanya 2, tetapi dikembangkan terus-menerus. Jadi para saudara, learning by teaching. Jadi kalau misalnya Anda anggota karismatik, diminta untuk mengajar, diminta memberi kesaksian, pakai itu, karena itu adalah cara belajar yang paling baik. Kalau kita itu membaca buku, kita lupa. Tetapi kalau kita mengajar, kita nggak akan lupa. Kalau Anda menulis, apalagi itu seperti dikodekan di otakmu, sehingga kemudian kita bisa ingat dengan begitu baik. Nah, maka para saudara, kalau Anda ingin membaca buku secara keseluruhan, maka nasihat saya begini, nasihat saya. Yang pertama adalah teratur waktunya dan tempatnya. Jadi teratur. Misalnya saya ingin setiap jam 9 malam, saya akan berdoa. Jam 9 malam.
Jadi diatur waktunya. Dan bukan hanya itu, tapi juga tempatnya. Dan bukan hanya itu, tapi juga bukunya ditaruh di mana. Jadi bukunya ditaruh di mana. Jadi tempatnya itu teratur. Yang kedua adalah teliti. Coba melihat kamus jika perlu. Para saudara, kalau Anda punya kitab suci, maka di dalam kitab suci itu di bagian belakang, itu ada yang namanya kamus kitab suci atau word list. Artinya apa? Kamus itu artinya ingin memberikan keterangan apa maknanya pada zamannya. Misalnya talenta, misalnya apa namanya dinar. Berapa dinar itu berapa sih seperti itu. Jadi sikal berapa. Jadi itu mesti dilihat supaya kita dapat mengerti. Jadi kita ini perlu teliti, coba melihat kamus jika perlu. Yang berikutnya adalah komitmen. Komitmen. Jadi komitmen itu apa ya? Komitmen itu artinya kita itu bersedia mengambil tanggung jawab sebagai orang beriman. Maka ketika berkomitmen, maka sebelum membaca kitab suci itu mari kita mulai dengan berdoa. Doanya sederhana. Tuhan, semoga upayaku membaca kitab suci ini menjadi tanda imanku kepadamu. Seperti itu. Jadi doanya pendek tetapi menunjukkan komitmen. Dan yang terakhir, kita itu akan lebih mudah kalau mempunyai teman seperjalanan. Kenapa? Karena membaca kitab suci itu nggak gampang loh. Jangan dikira bahwa membaca kitab suci itu bisa selesai dalam waktu 1 bulan. Nggak selesai, para saudara. 1 tahun baru selesai. Saya dulu waktu membaca kitab suci, walaupun setiap sore saya menyediakan waktu 45 menit, baru 1,5 tahun baru selesai. Padahal setiap hari loh, 45 menit setiap hari. Karena waktu itu saya seorang frater. Kerjaannya cuma doa saja. Tidak ada kerjaan apa-apa, kecuali berdoa, meditasi, berdoa, meditasi. Itu pun butuh 1 tahun 3 bulan kira-kira. Baru selesai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Maka ketika ini adalah perjalanan panjang seperti maraton, maka yang namanya teman-teman itu penting sekali. Kenapa? Karena teman-teman itu seringkali jawil. Ditanya, kamu udah sampai di mana? Aduh, aku lagi malas nih. Oh, jangan malas, nggak jangan malas. Yang belum kamu baca, kamu cari waktu ekstra. Ayo, mari. Jadi teman seperjalanan itu menjadi sangat menarik sekali. Jadi ketika kita punya teman seperjalanan, maka kita kemudian lebih bersemangat di dalam perjalanan kita, di dalam membaca kitab suci. Karena dengan membaca kitab suci, kita akan semakin mengenal Allah kita. Dan bukan hanya mengenal Allah, tetapi kita akan mengerti bahwa sejarah keselamatan yang diceritakan selama 1000 tahun itu juga terjadi dalam dirimu. Bagaimana kamu tahu? Kamu akan tahu ketika sudah membaca kitab suci. Jadi, membaca kitab suci itu nanti kita akan sangat kaget bahwa ternyata apa yang kita baca di kitab suci itu juga Tuhan berkarya juga dalam diri kita. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti ketika kita sudah membaca. Maka para saudara, saya sangat mendukung program ini. Sebagai bentuk dukungan, saya bukan hanya mendukung, tapi saya juga ingin ikut. Jadi saya juga ikut juga untuk membaca ini. Walaupun tentu saya tidak bisa seperti Anda, setiap hari 2 ayat. Enggak, saya kalau punya waktu, saya bacanya cepat. Saya bukan hanya menyiapkan kitab sucinya, tapi saya juga menyediakan audionya gitu. Jadi sambil itu. Jadi saya sungguh-sungguh sekali karena saya tahu membaca kitab suci itu sangat mengasihkan. Maka para saudara, mari kita memulai acara yang mengasihkan ini, yaitu berziarah membaca kitab suci dari awal sampai terakhir. Baik, itu saya ingin sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih Romo untuk pengajarannya bagus sekali dan juga untuk dukungannya atas program kami ini. Mungkin sekarang kalau misalnya ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan untuk kayak 1-2 pertanyaan begitu, bisa raise hands atau
put di chat, nanti kita coba jawab kalau kita bisa jawab. Tapi kalau nggak ada, nanti saya akan lanjutkan dengan pengumuman. Halo, Pastor Lian dan Ya. teman-teman sekalian. Ya. Saya mungkin kasih sangat setuju sekali Pastor ngomong itu. Hanya sedikit sharing aja. Kebetulan mungkin betul yang membaca kitab suci ini tidak gampang. Kebetulan saya sudah lakukan pribadi. Itu namanya KDV, pasti Pastor tahu, Pastor Justinus Rupanto. Gitu. Kebetulan saya KDV 12. Kita startnya dulu. Sumpah Pemuda 28 Oktober 2015. 1 hari baca 3 bab. Nanti kita buat ayat emas. Toh? Mungkin teman-teman di Zoom ini pasti banyak yang ikut KDP juga. Itu habisnya Februari 2017. Dari Oktober 2015, betul. 15 bulan. Terus jangan pernah berhenti katanya. Belajar, terus baca lagi 2 bab. Nah sekarang baca 1 bab. Jadi sekarang umumnya kita sampai bacanya sampai Mazmur. Nah, dari pertama itu kita nggak ngerti sama sekali. Apa yang kita baca kita nggak ngerti. Akhirnya kita dikasih ada apa? Kisah kasih Allah. Nah di situ ada panduannya. Mungkin seperti yang Pastor katakan tadi itu, ada teks yang kita baca, terus ada lexio, ya, oratio, kontemplatio segala macam kan. Di situ baru kita mengerti. Dan dampaknya betul. Di situ berasa bahwa apa? Kita merasa bahwa kita ini nothing. Betul, nggak ada apa-apa. Dulu kita pikir, oh, kita sudah begini, sudah begitu. Toh? Ternyata, oh benar-benar kita nggak tahu apa-apa. Dan benar, kalau kita dapat apa-apa yang kejadian pada diri kita, kita balik lagi ulang baca. Oh iya, semuanya itu ada di Alkitab. Cuman betul-betul dulu kita tidak tahu. Jadi betul-betul, saya juga pribadi waktu Lian ngomong gini, saya sangat setuju sekali. Apalagi kalau Pastor kasih pengarahan gitu, wah ini pasti akan bagus nantinya. Terima kasih. Oke, terima kasih, Freddy. Kalau saya mau unmute dulu ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya nih, udah ada yang raise hand. Jadi kalau Varian mau bertanya, nanti raise hand saja, nanti kita unmute supaya nggak kelewatan. Liani mau bertanya, saya unmute dulu, bentar. Tante Jul bisa bantu, Tante? Oke. Unmute Liani. Bukan bisa unmute sendiri dia? Enggak, kita moderate. Oh, oke. Nggak bisa saya. Nggak bisa, oke, sebentar ya. Oh, saya udah bisa. Udah bisa, ya. oke. Ya, oke. Selamat malam, Romo. Selamat malam semuanya. Selamat malam ya. Romo, saya mau nanya ya, kalau kita baca kitab suci, itu kita dari awal kan dari kitab Kejadian. Terus kan kitab Kejadian, dia kan menceritakan tentang dunia ini dijadikan gitu ya, Romo. Yep. Apakah kita maksudnya gini, apakah kita baca dulu gitu, atau kita sambil catat gitu, seperti hari pertama. Terus kita catat, oh hari pertama Tuhan menciptakan ini. Terus misalkan hari kedua Tuhan menciptakan ini, terus hari ketiga, hari keempat, atau kita baca aja dulu gitu, Romo. Kita baca aja dulu. Nanti kalau kita mau teliti lagi untuk selanjutnya, atau kita baca sambil kita teliti, sambil kita buat catatan sendiri gitu. Maksudnya saya mau minta tip dari Romo begitu. Terima kasih, Romo. Baik, kalau saya begini, ini saya. Jadi saya punya pikiran begini. Sebenarnya kita membaca kitab suci, terutama dari Perjanjian Lama dan Baru, dari Perjanjian Lama ya, itu sebenarnya kita itu pengen apa gitu. Kalau kita ingin mengerti secara mendalam, ya mungkin setelah kita membaca, lalu kita ayat emasnya ditulis. Tapi kalau kita hanya sekedar ingin membaca saja, ya baik saja, gitu. Hanya dibaca aja, tidak dengan. Jadi tergantung dari kita, tergantung dari kita itu ingin mendalami seperti apa. Nah, tapi ketika kita membaca Perjanjian Baru, ya Perjanjian Baru itu beda, saudara, beda sekali. Kenapa? Maka perhatikan di dalam gereja Katolik, ketika kita membaca bacaan Injil, kita berdiri, bukan? Ketika kita membaca bacaan pertama, kita duduk. Bacaan kedua, kita juga duduk. Kenapa? Karena Perjanjian Lama itu hanya bisa dimengerti dari sudut pandang Injil. Karena apa? Karena Injil
itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus adalah kepenuhan wahyu. Jadi kehendak Allah itu kemudian betul-betul diwahyukan secara sempurna dalam diri Yesus. Nah, maka kalau saya sih ya, saya tidak tahu metode-metode yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang lain. Kalau saya menganjurkan begini. Kalau Anda itu membaca Perjanjian Lama, mungkin baik kalau dibaca saja dengan memberi catatan baik. Kalau misalnya mau pernyataan untuk dibuat catatan lebih baik lagi, tapi dibaca saja juga baik. Nah, kenapa? Karena tadi saya katakan, karena gini loh. Kenapa? Karena ketika kita membaca kitab suci, kita itu seperti naik gunung. Apa yang terjadi kalau kita naik gunung? Kalau naik gunung itu siang atau malam? Malam, para saudara. Kenapa? Kenapa tidak siang? Kalau kita siang hari, kita nggak akan sampai di puncak. Kenapa? Karena naik gunung itu begitu berat, panas, dan sebagainya. Apalagi kita akan lewat di jurang-jurang. Namun kalau malam hari, kita tidak tahu. Tapi ketika kemudian matahari terbit, dan kemudian kita menengok ke belakang, di sana kita akan terkagum-kagum. Ternyata kita bisa melihat pemandangan yang begitu indah, yang tidak kita sadari. Nah, demikian juga dengan membaca kitab suci, itu juga begitu. Ketika kita membaca, kita seperti tidak mengerti. Gitu. Apa sih ini? Dan bahkan kadang-kadang setan juga mencobai kita dengan pikiran-pikiran yang aneh. Misalnya, ngapain kamu baca kitab suci? Kamu juga nggak ngerti kok. Ngapain kamu baca? Percuma saja. Buang-buang waktu saja. Lebih baik kamu lihat drakor. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang roh jahat juga akan menggodai kita. Nah, tapi Tuhan itu begitu baik. Suatu saat nanti Tuhan berkenan, dan Tuhan itu akan, nggak tahu ya, otak kita itu seperti diklik gitu. Lalu tiba-tiba kita mengerti banyak. Jadi itu yang saya anjurkan. Nah, namun kalau Perjanjian Baru, saya menganjurkan begini. Alangkah baiknya kalau kita itu mengikuti jejak para suci. Saint Ignatius, dia membuat begini. Sabda dari Tuhan Yesus, dia dikutip lagi. Tapi dengan buku tinta warna biru. Dan sabda Bunda Maria ditulis dengan warna merah. Nah, dengan begitu lalu itu menjadi makin mendalam. Kenapa? Karena Perjanjian Baru itu beda. Dia adalah sabda Tuhan sendiri. Kemudian ketika kita membaca surat-surat Paulus dan sebagainya, ketika ada ayat-ayat yang ayat-ayat emas, ayat-ayat yang menarik, mungkin baik kalau itu dicatat. Di Mazmur juga begitu. Kalau ada yang menarik, ya menyentuhmu, dicatat, ditulis, itu dia diberi tanda gitu. Jadi sebaiknya itu kitab sucimu itu jangan putih ya, tapi kitab sucimu itu sudah diberi tanda-tanda gitu. Jadi dengan diberi tanda-tanda begitu, itu artinya dibaca, dan kemudian itu akan menjadi lebih masuk lagi. Jadi sekali lagi jawaban saya adalah tergantung dari kita. Kalau Anda ingin lebih mendalam, ya memang harus ditulis ayat-ayat yang menarik padamu gitu. Tapi kalau hanya sekedar ingin membaca, ya baca saja gitu. Jadi tergantung dari kita. Ya. Oke, makasih Romo. Makasih. Selanjutnya Hari, Anda bisa bantu unmute? Nggak bisa loh saya. Hari bisa unmute? Oke. Udah bisa ya. Malam Romo, thank you. Malam. Saya ada sedikit tanya nih Romo, hubungannya kitab suci sama doa. Saya pernah baca buku, tapi saya lupa ya, mungkin Rick Warren kalau nggak salah ya, saya lupa gitu. Tapi intinya gini Romo, kalau kita berdoa, doa yang bagus dan akan dikabulkan, kita harus mengutip ayat dari kitab suci. Karena memang Tuhan sendiri ya kan yang berfirman di dalam kitab suci. Sepertinya contohnya seperti ini Romo. Di Yeremia 29 ayat 11 gitu. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Jadi kita kalau berdoa, kita kutip ayat gitu. Seperti
ya Tuhan, berikanlah kebahagiaan pada keluarga siapa gitu yang hari ini memerlukan doa atau apa gitu, atau mungkin mintalah maka akan kuberikan, mintalah maka akan kuberikan, seperti itulah. Jadi kata-kata yang di kitab suci itu dikutip di dalam doa kita, dan doa kita itu sepertinya memang kan Tuhan sendiri yang berfirman gitu. Jadi doa kita tuh seolah-olah dikabulkan, akan dikabulkan sama Tuhan. Kalau menurut Romo gimana? Soalnya saya sendiri terus terang nggak banyak hafal ayat-ayat kitab suci gitu. Saya belum pernah mempraktikkan ini gitu, Romo. Dan kayaknya juga saya baru dengar gitu kalau ini tuh gimana gitu. Kalau menurut Romo gimana, Romo, pendapat seperti itu, tulisan-tulisan seperti itu? Baik para saudara, kalau saya begini, saya itu hanya akan mengajarkan kepada umat tentang sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Itu kalau tertulis dalam dokumen gereja. Jadi seperti ini kan dokumen gereja kan, gitu. Nah kalau tertulis dalam dokumen gereja akan saya ajarkan. Namun kalau pendapat saya berbeda, Saya punya pendapat begini. Berdoa itu seperti berenang. Coba kalau kita berenang ya, kita berenang itu kan semua orang punya gayanya masing-masing. Kalau saya berenang itu gayanya begini, lalu naik ke pelan-pelan. Kalau Romo sih berenangnya itu gini loh, dia seperti gaya nggak kenal saya itu. Nah, tapi kami tetap berenang gitu, dan kami berenang dan sehat, gitu. Berenang. Nah, kenapa demikian? Karena kita mempunyai pengalaman kita sendiri. Nah, jadi kalau saya pribadi, dan itu juga diajarkan oleh banyak guru-guru doa, seperti misalnya buku yang bagus sekali yang judulnya adalah Word of Silence, dari Word of Silence mengatakan bahwa yang namanya doa itu adalah pengalaman pribadi. Jadi semakin kamu terjun dalam seperti kita berenang gitu, maka kamu akan menemukan iramamu sendiri dan kamu akan nyaman dengan caramu berenang. Karena kita berenang bukan untuk kejuaraan, tetapi kita menjadi nyaman gitu. Nah, kemudian kita akan menemukan cara kita sendiri. Nah, maka menurut saya begini Pak Ari, menurut saya kalau ada orang mengajari metode doa, coba. Orang ini coba. Nanti suatu saat nanti kita akan menemukan cara doa yang paling baik menurut dirimu. Seperti itu. Jadi dengan demikian, lalu doa itu menjadi sangat personal. Nanti kalau kita sudah dipanggil Tuhan, lalu Tuhan bertanya kepadamu, Hari, siapakah aku ini? Kamu tidak lagi menjawab menurut buku, menurut ini, tapi kamu mengatakan menurut pengalamanku, engkau adalah. Jadi kita bisa memberi jawaban yang sangat personal kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenalnya, karena kita mengetahuinya, karena kita bergumul dengannya, sehingga kita itu mempunyai pengalaman yang sangat otentik dalam doa. Jadi para saudara, saya justru menganjurkan berdoalah dengan cara otentik. Walaupun kita perlu berlatih dengan metode ini, tapi walaupun kita itu berlatih dengan banyak metode, tetap saja kita akan menemukan cara doa yang betul-betul aku banget, yang sangat personal. Jadi seperti itu Pak Ari. Jadi menurut saya tidak ada doa metode yang terbaik seperti apa, tetapi menurut saya temukanlah doa yang paling personal. Kenapa? Karena di firman dikatakan Allah yang menyatakan diri. Kitab suci bukan sekumpulan aturan. Kitab suci bukan hukum. Kitab suci adalah cara supaya kita mengenal Tuhan. Kita mempunyai pengalaman pribadi. Kita mempunyai cara-cara yang sungguh otentik yang untuk kita. Kalau saya itu jawaban saya. Terima kasih, Romo. Oke, terima kasih. Selanjutnya Varian, boleh? Silakan.
Oh iya, wah, gambar saya nggak kelihatan. Ya, Romo Suroto, saya Varian. Tadi ada dijelaskan nggak ya, karena saya agak telat itu Romo, kalau Alkitabnya Katolik dengan Protestan itu agak berbeda. Jadi maksud saya di Protestan tidak ada Deuterokanonika begitu Romo. Pertama, jadi jangan salah baca kalau kita umat Katolik begitu aja. Yang keduanya, saya ingin tanya, apa bedanya metode baca kitab suci, metode dengan urutan dari awal, dari kitab Kejadian sampai Wahyu gitu Romo, dengan orang-orang yang sukanya loncat-loncat gitu Mo ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke umat gitu. Kalau saya pribadi sih saya senangnya dari awal sampai akhir gitu ya. Tapi ada banyak orang yang juga suka loncat-loncat gitu mau per ayat atau per bab atau per Alkitab begitu. Misalkan saya lagi suka bulan ini baca Mazmur, saya baca Mazmur begitu Mo. Itu aja bedanya gitu Mo. Dan ketiganya kalau pengalaman saya pribadi membaca kitab suci dari awal sampai akhir ya ada beberapa halangan ya. Misalkan saya mentoknya di kitab bilangan gitu ya, karena saya nggak ngerti bilangan itu gimana mengukur dan matematikanya bagaimana begitu. Tetapi dari pengalaman sih ya kita terus aja gitu, lanjut aja gitu. Jadi membaca kitab suci juga ada mudah dan ada susahnya gitu, banyak halangannya juga Mo, di tengah-tengah jalan gitu. Itu aja sih Mo. Baik, terima kasih. Jadi benar ya, kitab suci itu ada dua bagian, yaitu yang namanya protokanonika dan deuterokanonika. Bedanya di mana? Deuterokanonika itu adalah kitab suci yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Jadi seperti kitab Tobit, kitab Ester, itu ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, itulah sebabnya maka orang-orang Yahudi itu tidak menerima deuterokanonika. Jadi deuterokanonika itu nggak diterima oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Katolik itu kemudian menerima itu karena ada penemuan di Qumran itu yang menguatkannya. Jadi ternyata kitab suci itu, tadi saya katakan bahwa kitab suci itu kan karya selama 1000 tahun, diredaksikan dan pelan-pelan. Dan kemudian kitab suci itu disalinnya bukan di fotokopi loh ya. Jadi ada orang-orang yang namanya orang esni. Orang esni itu artinya orang yang hidupnya di dalam biara, menjadi pertapa. Salah satunya adalah Yohanes Pemandi yang makan belalang dan madu hutan. Itu adalah kaum esni. Nah, di sana itu orang esni itu pekerjaannya adalah menyalin kitab suci. Bayangkan Pak Saudara, kalau ada orang menyalin kitab suci, kira-kira pada waktu itu kan pasti ada yang ditambahi, ada yang dikurangi. Walaupun itu tidak sengaja, gitu kan. 1000 tahun loh, lama sekali gitu. Nah, maka kemudian Katolik melihat bahwa yang namanya deuterokanonika itu tetap saja menjadi inspirasi, menjadi Tuhan yang menjadi pengarangnya. Dan penulis itu diinspirasi oleh Allah sendiri. Maka kemudian diterima sebagai kitab suci. Nah, mungkin nanti kita cari waktu untuk bicara hal ini, tentang beda antara deuterokanonika dan protokanonika. Nah, kemudian Protestan itu dulu kan Protestan itu kan Katolik juga gitu. Tapi ketika kemudian memisahkan diri, lalu kemudian mereka tidak lagi menerima deuterokanonika. Jadi itu pendeknya seperti itu. Tapi nanti kalau kita ingin memperdalam, mungkin baik kalau nanti kita belajar lagi tentang deuterokanonika dan protokanonika itu bedanya di mana. Nah, berikutnya tentang membaca kitab suci. Membaca kitab suci itu sekali lagi tergantung dari kamu. Gitu. Anda bisa membaca dari awal sampai akhir, bisa juga membaca sepenggal-sepenggal. Kenapa? Karena kitab suci itu sebenarnya bukan satu buku, Pak Saudara. Kitab suci itu bukan satu buku. Kitab suci adalah perpustakaan. Jadi ada begitu banyak buku. Kitab Kejadian saja itu sebenarnya ada 3 buku digabung menjadi satu. Jadi itu buku yang banyak sekali. Nah, sehingga kalau Anda itu kemudian membacanya itu satu per satu,
itu nggak apa-apa gitu. Loncat-loncat juga boleh seperti itu. Nah, kenapa? Karena kitab suci yang ditulis pertama kali itu bukan Injil, tetapi surat-surat Paulus lebih dulu, bukan kitab sucinya seperti itu. Jadi membaca secara loncat-loncat juga tidak apa-apa. Apalagi kalau Anda ingin membaca dengan metode Lectio Divina. Lectio Divina itu bukan masalah panjangnya, tetapi masalah kedalamannya. Jadi misalnya hanya satu ayat misalnya, Tuhanlah gembalaku. Lalu kata-kata itu diulang-ulang, diresap-resapan, itu akan sangat mengubah hati kita. Namun kalau kita itu ingin membaca dari awal sampai akhir, maka kita itu sebenarnya membaca kitab suci seperti buku sastra, sehingga kita lebih dekat dengan metode historis kritis. Jadi kita membaca karena kita ingin mengerti, dan kemudian kita membaca dengan agak cepat, karena kalau tidak cepat nggak akan selesai, karena panjang banget. Nah, tapi dengan cara seperti ini pun, Tuhan nanti suatu saat juga akan mengklik otak kita, lalu kita dapat mengerti banyak hal. Jadi kalau kita membaca dari awal sampai akhir, sebenarnya kita diajak untuk bukan Lectio Divina, tetapi kita itu sebenarnya membaca lebih pada historis kritis sebenarnya. Tapi kita bisa menggabungkannya juga. Misalnya ketika kita membaca, lalu kemudian ada satu ayat yang menarik, lalu kita berhenti dulu. Kita resapkan dulu. Kita ulangi lagi. Jadi kadang-kadang ketika kita membaca kitab suci, itulah bedanya antara membaca buku sains dengan membaca buku rohani. Bedanya begini, Bang Saudara. Kalau kita membaca buku sains, kita ingin menguasai apa yang ditulis. Kita ingin mengerti apa yang ditulis, sampai apal nomor teleponnya, ayat ini dan sebagainya. Kita apal semuanya. Kita ingin menguasainya. Tetapi kalau membaca buku rohani, seringkali yang terjadi adalah terbalik, para saudara. Terbaliknya di mana? Ketika Anda membaca kitab suci, tiba-tiba Roh Kudus menyentuhmu, dan kamu bisa tiba-tiba itu terharu, lalu kemudian berurai air mata. Lalu yang terjadi adalah, bukan kamu membaca kitab suci, tetapi kitab suci yang membaca dirimu. Kenapa? Karena kemudian kamu mengerti bahwa ternyata engkau itu ada di tangan Tuhan. Jadi nanti kitab suci yang membaca kamu. Jadi kalau kita membaca dari awal sampai akhir, sebenarnya kita menggabungkan dua metode ini. Kita membaca, dan nanti ketika Tuhan menyentuhmu, berhenti. Cecap dalam-dalam. Dan biarkan kita itu dibaca oleh Tuhan. Karena ketika kita dibaca oleh Tuhan, maka kita akan mengalami perubahan yang datang dari dalam diri kita. Makasih Romo. Varian, cukup ya? Sebentar. Varian, cukup? Ada lagi? Oke, saya anggap cukup. Saya menambahkan, Lian, yang saya katakan malam hari ini nanti akan saya tulis dalam artikel di artikel di CIC, kan setiap minggu saya buat artikel, bukan? Dan itu saya tulis sampai 5 tulisan. Jadi nanti akan ada 5 tulisan berseri. Jadi sudah selesai saya tulis itu. Nanti akan mulai minggu ini saya sudah mulai menulis bagian pertama, yaitu judulnya Ayo Membaca Kitab Suci, bagian yang pertama, yaitu tentang bagian pertama itu tentang mengapa kita membaca kitab suci. Nanti yang kedua, harapan sampai ada 5 tulisan. Jadi nanti kalau Anda ingin mengingat lagi, nggak usah dicatat. Nanti akan ada artikelnya yang akan saya tulis per minggu. Ya, teman-teman bisa cek di website cicsydney.org ya untuk itu. Oke. Romo masih ada waktu. Ini Peti mau tanya. Boleh, silakan. Romo? Ya. Oke, thank you. Selamat malam, Romo. Sebelumnya terima kasih untuk acara ini, untuk kesempatan ini. Saya mau nanya, saya sekarang lagi ikut ini baca Bible tuh yang Bible in a Year, yang dibacain gitu. Jadi saya nggak baca, saya dengerin aja gitu. Tapi
kadang-kadang suka nggak nempel gitu, Romo. Jadi kelewat aja gitu. Jadinya nggak terlalu, udah gitu lagi pertamanya kan ini udah hari ke-239. Sebenarnya sih udah lebih dari separuh ya. Pertamanya tuh yang saya sejujurnya belum pernah baca Bible dari mula sampai habis sih. Terus dengerin Perjanjian Lama tuh kayaknya gimana sih? Ini juga apa? Gimana ya rasanya? Banyak apa tuh namanya, perang-perang, orang dibunuh gitu. Kayaknya barbarik sekali gitu. Jadi kayaknya kadang-kadang saya dengernya sedih gitu. Apa? Terus jadi kadang-kadang konsentrasinya nggak bisa ini gitu. Maksudnya lain sekali dengan Perjanjian Baru ya. Perjanjian Lama tuh banyak ininya apa? Banyak apa sih namanya, perang-perangnya gitu. Terus banyak yang dibunuh atau diapain gitu. Kayaknya ini sekali gitu. Jadi kadang-kadang saya baca gitu tapi dengerin nggak terlalu ini gitu, nggak mendekat gitu. Gimana tuh caranya tuh, Romo? Saya kayaknya jadinya nggak ini deh. Baik, yang pertama, memang ada beda antara membaca dengan mendengar. Di mana bedanya? Kalau kita itu mendengar, maka kita itu sebenarnya mengikuti orang yang membaca. Jadi kita itu mengikuti. Jadi makanya menjadi cepat. Kita ikut irama dari orang yang membaca. Tetapi kalau kita itu membaca itu beda, yaitu kita ikut irama diri kita. Kalau kita tidak tahu, kita pelan. Kita tahu, kita cepat. Kita nggak ngerti, kita berhenti sebentar, gitu, seperti itu. Jadi itulah bedanya antara membaca dengan mendengar. Itu beda sekali. Nah, makanya kalau saya menganjurkan, kalau memang sudah mendengarkan itu, selama berapa itu, Anda bisa bisa ganti jalur, gitu loh. Jadi dari mendengar berubah menjadi membaca. Dan tidak perlu lagi dari awal gitu, dari sampai di mana gitu, lalu skip di situ seperti itu. Kemudian jadi begitu. Karena apa? Karena membaca itu beda. Membaca itu kita ikut irama kita. Jadi irama kita itu ikut. Nah, bedanya lagi adalah kalau kita itu mendengar itu lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita membaca itu kan banyak sekali godaannya ya. Membaca baru 2 menit buat kopi, minum kopi. Gitu baca lagi. Lalu baru 3 menit ingat nyiram bunga lagi. Lalu, nah maka para saudara, ketika kita membaca kitab suci butuh disiplin, para saudara. Disiplin. Makanya doanya begini, Tuhan, saya ingin mempersembahkan waktu ini selama 45 menit ini. Semoga waktu ini menjadi pujian dan pengabdian-Mu kepadamu. Jadi membaca kitab suci itu kita jadikan sebagai cara kita mengabdi, memuji Tuhan sendiri. Jadi itu namanya komitmen gitu. Jadi Anda bisa selip. Nah, kemudian yang kedua, benar bahwa Perjanjian Lama sekali lagi gini para saudara. Makanya gereja mengajarkan bahwa kitab suci adalah Allah yang mewahyukan dirinya. Dan Tuhan mewahyukan dirinya itu lewat budaya yang selalu berkembang terus-menerus. Nah, maka pada masa lalu, pada waktu itu, manusia belum memiliki kemampuan yang tinggi. Dia masih ibarat naik tangga itu baru dalam tangga yang rendah. Makanya mereka masih ada secara moral itu masih aneh-aneh gitu. Nah, itulah sebabnya, maka ketika membaca kitab suci, ketika kita sudah mulai, jangan berhenti. Kenapa? Karena ketika kita membaca sampai akhir, kita itu seperti kalau Anda mengikuti nonton drama Korea atau melihat mini series gitu. Kita bisa mengerti keseluruhannya gitu. Walaupun kita sampai waktu nonton sambil masak, sambil apa gitu. Tapi ketika kita sudah ikut terus, lama-lama kita bisa mengerti. Bahkan Anda bisa sangat emosi sekali ketika ikut drama Korea itu. Nah, demikian juga dengan kitab suci juga begitu. Ketika Anda mulai membaca, Anda tidak mengerti sih. Kadang-kadang bacanya juga tidak begitu serius, tunggu ini, kadang-kadang juga sambil lihat TV gitu.
Tetapi walaupun begitu, Tuhan tetap berkenan padamu. Lalu kemudian nanti suatu saat akan diberikan curiosity. Tuhan tiba-tiba memberikan kita pengetahuan dan sebagainya. Jadi makanya ketika kita sudah mulai, kita jangan sampai selesai, supaya kita jangan hanya berhenti pada saat bunuh membunuh, tapi kita bisa mengerti ada apa di balik itu. Seperti itu. Makasih, Pastor. Makasih. Terus, Pastor, ini masih ada kayak 3 pertanyaan lagi, terus kita udah selesai ya. Oke, baik. Ya. Oke. Berikutnya saya kasih kesempatan ke Shani. Selamat malam, Romo. Selamat malam, Shani. Saya ingin share aja, Romo. Beberapa tahun lalu, saya ikut Bible Group, Reading Bible di local parish. Jadi, dia jelaskan dulu high levelnya, ada periodenya, ada warna-warnanya, dan dikasih 1 lembar cukup bagus. Dan ada bukunya, ada buku untuk murid, ada buku untuk mentor. Dan kita setiap minggu ngumpul. Di situ, di setiap chapter itu ada homework-nya, ada pre-reading-nya. Dan dari situ diceritakan, sekarang baca buku mana aja, ayat berapa gitu. Ada story-nya. Waktu kita kumpul lagi, kita sharing apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan dari apa yang kita baca gitu. Dan ada motivasinya karena kita harus selalu mengikuti guidance yang ada di buku itu. Bukunya cukup bagus, tapi saya nggak bisa cari buku itu karena saya lagi packing ya. Mungkin di local parish atau mungkin di grup Romo bisa tahu kira-kira sebagai referensi untuk grup kita, mungkin begitu. Terima kasih. Oke, baik ya. Oke, terima kasih. Terus selanjutnya ini Tina mau bertanya, silakan. Tante Tante Tina. Tina. Bisa unmute langsung. Kalau enggak, ini Romo, ini ada yang Tanji mau minta sedikit penjelasan tentang ayat menampar pipi, itu arti sesungguhnya bagaimana katanya? Oh ya, begini Pak Saudara, jadi sekali lagi, membaca kitab suci itu ada 2 metode. Ya. Nah, tadi yang saya katakan tentang menampar pipi itu adalah ketika kita membaca dari metode historis kritis. Artinya kita ingin mengerti sabda Tuhan, kita mengerti seperti waktu tulisan itu ditulis. Jadi kita dapat mengerti message-nya. Namun sabda Tuhan lebih dari itu. Maka ada cara yang kedua, yaitu kita itu mendengarkan, gitu. Lalu kemudian kita itu misalnya ketika kita mendengarkan sabda itu, kemudian kita itu mempunyai sikap untuk mendengarkan. Jadi kita itu menjadi mendengarkan. Lalu kemudian diulang-ulang dalam hati. Kemudian ada pengalaman dalam diri kita, bagaimana kita itu mempunyai pengalaman yang hampir mirip, dan sebagainya. Nah, jadi para saudara, kitab suci yang sama itu bisa dibaca dengan 2 cara. Cara pertama tadi adalah kita ingin mengerti secara otak kita maksud Tuhan dengan sabda itu yang namanya historis kritis. Namun ada cara yang kedua, yaitu di mana kita itu membaca sebagai Lectio Divina. Dan kemudian secara Lectio Divina itu, kita kemudian dapat menangkap pesan Tuhan, tetapi yang sangat personal untuk dirimu. Misalnya, engkau mempunyai permasalahan dengan mengampuni, misalnya kamu disakiti dengan orang yang sangat yang sangat kamu sukai, yang sebenarnya kamu sangat sayang, tetapi dia menyakitimu. Nah, kemudian sabda Tuhan itu, Tuhan bisa dengan memakai ayat itu untuk menyampaikan message-nya. Jadi Tuhan itu go beyond, lebih daripada huruf-huruf, tetapi Tuhan bisa personally itu bicara padamu. Jadi itu yang saya maksud. Jadi saya tidak berani mengatakan yang benar yang mana gitu. Ini adalah metodenya, metodenya seperti itu.
Nah, saya pribadi saya suka historis kritis saya, karena saya suka berpikir. Jadi dengan historis kritis itu kemudian saya cocokkan dengan teologinya. Gitu. Jadi, tapi saya suka yang itu, yang apa namanya, yang metode historis kritis. Kenapa saya suka? Karena tidak banyak orang yang suka memakai metode ini. Saya berani mengatakan 90% umat kita itu membaca dengan Lectio Divina. Sedikit sekali orang yang suka dengan metode kritis historis. Karena sedikit itu maka saya suka yang kritis historis. Karena dengan begitu lalu saya bisa seperti ada jendela lain yang terbuka gitu. Yang bisa mengerti dengan otak saya. Nah, bedanya lagi begini. Kalau yang Lectio Divina itu kita memang betul dengan iman. Nah, tapi kalau yang kritis historis itu kita itu dengan dengan kritis. Kita membaca kitab suci dan kritis, bahkan dengan dengan sedikit apatis gitu loh. Jadi kita itu agak apatis gitu. Kita ingin bertanya gitu. Nanti suatu saat Tuhan akan memberi penerapan budi pada kita. Tapi kita memakai curiosity kita. Kita dengan keinginan tahu kita. Maka kita ini perlu juga mengerti diri kita. Kalau Anda itu orangnya sangat kritis seperti Thomas yang seperti selalu ingin mempertanyakan segala sesuatu, pakailah metode ini, historis kritis. Ini cocok untuk dirimu. Tetapi kalau Anda itu orangnya beriman, gampang menerima, gampang dengan Tuhan itu begitu gampang, mungkin Lectio Divina lebih cocok. Jadi gereja memberikan dua kemungkinan itu di dalam cara kita membaca kitab suci. Oke, terima kasih Romo. Terus ini Tante Tina udah siap? Iya, sudah bisa dengar? Bisa. Halo? Sudah, Tina. Ya, oke. Jadi pertanyaan saya itu biasanya membaca kitab suci itu pakai kalender liturgi. Jadi itu saya dulu pernah dibilangin dengan kalender liturgi itu yang menurut tahun B, tahun A, terus kemudian tahun biasa, itu katanya dalam 3 tahun kita akan sudah bisa habis membaca kitab suci karena menurut itu. Dan itu dengan bacaan itu harian itu kita katanya itu mengandung ada perjanjian lama juga ada, terus juga ada perjanjian baru dan ada juga surat-surat rasul. Itu jadi apakah itu bagus dengan cara itu? Jadi kita mengikuti kalender liturgi. Terus yang pertanyaan kedua, saya pernah baca juga katanya kalau membaca kitab suci setiap hari itu kita bisa beroleh indulgensi paruh. Apakah betul itu, Romo? Oke, baik. Terima kasih para saudara. Sekali lagi, kita itu diberi banyak pintu oleh gereja untuk berkenalan dengan kitab suci. Tetapi yang saya tahu adalah gereja mengajak kita supaya jalan pada kitab suci dibuka lebar-lebar. Itu yang saya tahu. Jadi gereja itu mempunyai banyak cara. Cara pertama itu adalah dengan membaca dari awal sampai akhir. Cara kedua yang bagus juga adalah dengan seperti yang saya lakukan. Itu namanya divine office. Jadi kita itu kalau Romo-Romo ya, itu kan kita membaca buku ini. Buku ini ada 3 buku gitu. Dan di dalam ibadat bacaan namanya itu juga kitab suci itu dikutip lagi. Jadi nanti selama 1 tahun, karena itu bacanya panjang banget ya, itu nanti semua kitab suci juga dibaca semua. Itu namanya pakai divine office. Ini ada ibadatnya itu sampai 5 kali. Ada ibadat bacaan, ibadat pagi, ibadat siang, ibadat tengah hari, ibadat sore, ibadat malam. Itu cara yang kedua. Cara ketiga adalah dengan membaca kalender liturgi. Kalender liturgi itu ada dua, yaitu ada tahun A dan tahun B untuk harian. Nah itu dengan harapan bahwa kalau kita membaca yang harian selama 1 tahun, selama 2 tahun, itu more less ini. Jadi lebih kurang kitab suci itu semuanya sudah kita baca. Nah sedangkan kalau kita itu membaca yang hari Minggu itu more less selama 3 tahun, karena ada tahun A, tahun B, tahun C. Jadi kita akan membaca semuanya. Tapi kurang lebih itu artinya kita tidak membaca semuanya, tetapi yang penting-penting sudah kita baca. Nah,
Bedanya dengan membaca dari awal sampai akhir adalah, kalau dari awal sampai akhir itu memang kita itu runut, gitu. Jadi runut sekali. Saya dulu membayangkan begini, kenapa saya dulu bisa bertahan membaca. Saya itu membayangkan begini, saya membayangkan bahwa membaca kitab suci itu seperti saya itu naik sepeda motor. Dari A ke B, ke kota Yerusalem. Jadi saya berpikir bahwa saya akan mengikuti jalan ini, huruf per huruf, kata per kata, titik per titik, saya ikuti terus. Dan saya seperti orang naik sepeda motor, tidak loncat, tetapi terus-menerus sampai akhir. Jadi itu dulu yang saya pikirkan. Jadi kita itu bisa betul-betul runtut dibaca semuanya. Nah, jadi Ibu Tina, jadi kitab suci itu membuka banyak pintu supaya kita itu sampai kepada kitab suci. Jadi ada cara membaca dari awal sampai akhir, ada yang dengan membaca Divine Office yang dibaca setiap hari, ada yang dengan membaca kalender liturgi, ada yang dengan ayat-ayat tertentu yang sangat menarik dirinya dan sebagainya. Jadi intinya adalah gereja membuka banyak pintu. Yang penting adalah kita itu kemudian mengenal Yesus. Itulah yang terpenting. Dan itu menjadi tujuan akhir dari kita membaca kitab suci. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Bisa ditutup dengan doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau memperkenalkan diri kepada kami lewat kitab suci. Engkau membuka diri supaya kami dapat mengenal Engkau secara lebih mendalam. Maka ya Tuhan, ajarilah kami dan kuatkanlah kami di dalam upaya kami mengenal-Mu lebih dekat, mencintai-Mu lebih mesra, mengabdi-Mu dengan lebih bersungguh-sungguh, terutama lewat mengenal-Mu lewat kitab suci. Maka berkatilah gerakan kami di mana kami hendak membaca kitab suci bersama-sama. Semoga apa yang kami lakukan ini berkenan kepada-Mu dan membawa berkat bagi kami. Tuhan, hari sudah malam dan kami akan beristirahat. Berkatilah kami malam hari ini, dan semoga berkat-Mu senantiasa menyertai kami selalu. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Semoga para saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Suroto untuk pelayanannya malam ini. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Ya, sehari ini lebih dari 100 orang. Gila, 100 orang. Ya, ramai sekali.